Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, tugas akhir bisnis pengantar, yang mana tugas ini ialah untuk mewawancarai pelaku usaha ataupun UMKM yang terdampak atau pandemi COVID-19 ini. Oke, baiklah selanjutnya sebelum kami mempresentasikan tugas kelompok kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, yang mana akan dimulai oleh teman saya yaitu Nabila Putri Maharani. Kepadanya dipersilahkan. Nama saya Nabila Putri Maharani, nomor induk mahasiswa 23111140. Selanjutnya, nama saya Afidatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 2031153. Oke, selanjutnya saya sebagai moderator M. Alifuddin Sena dengan nomor induk mahasiswa 20311528. Oke, sebelum kami memulai presentasi kami akan menayangkan video hasil wawancara kelompok kami kepada pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Natuna. Oke, dipersilakan untuk menikmati tontonannya. Selamat sore Mas Doris. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya M. Alifuddin Sena dari Universitas Islam Indonesia. Di sini kami ada memiliki tugas akhir untuk mewawancarai salah satu pengusaha UMKM terbentuknya. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah akan mengganggu saya Mas Doris? Tidak. Kebetulan lagi senggang. Terima kasih Mas. Pertanyaan pertama, jadi kan ini usaha Mas nih. Ini sebenarnya usaha apa nih Mas? Ya, cuman rumah makan biasa ya. Cuma rumah makan biasa aja. Itu kapan sih Mas usaha ini tuh dimulai? Kira-kira sekitaran 2008. Udah lama juga Mas ya? Udah belasan tahun ya? Gila sih. Udah mantap Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, Mas kan di sini kan sebagai manajer nih. Iya. Kan yang punya usaha ayahnya Mas, beliau lagi berhalangan jadi Ya, saya yang handle. oh iya. Apa namanya? Kalau untuk keuntungan usaha ini Mas, terganggu nggak sih Mas di masa pandemi ini? Ya, namanya juga pandemi ya. Lumayan sepi lah sekarang. Apalagi ditambah dengan protokol kesehatan Ya, yang agak harus berbelit-belit. dibatasi. Kalau untuk ini Mas, karyawannya nih kan pandemi nih, pasti Mas punya karyawan juga kan di usaha makan ini. Karyawannya ini kayak pembayarannya itu terganggu nggak sih Mas? Kayak misalnya kan ada uang tambahan, misalnya uang lebih, kalau memang tetap kerja gitu. Ya, untuk karyawan sih masih tetap sih, karena kita kan sama-sama biar enak. Kalau untuk ini Mas, di masa sekarang ini kan pandemi, pernah nggak sih Mas kayak sampai di bulan apa itu mengalami kayak pendapatan yang parah banget gitu? Pernah sih. Waktu itu pas sekitaran bulan Mei. Bulan Mei itu kayak turun berapa persen tuh? Lumayan anjlok juga. Anjlok sampai kira setengah dari 50% bisa gitu. Bisa. Lumayan lah, sudah mulai membaik. Oh sudah membaik. Oke Mas, saya kira cuma itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Terus maaf juga sudah mengganggu. Masnya lagi sibuk masak Ya, tadi ya. jadi kebetulan senggang. Terima kasih ya Mas. Kita sambung. Oke, kalau kita aja Mas. Oke, baiklah itu tadi cuplikan wawancara kelompok kami yang diwakilkan oleh saya teman Fusena di UMKM yang terdampak di masa pandemi ini. Oke, dampak COVID-19 terhadap UMKM di Natuna. Studi kasus pada pengusaha rumah makan Natuna Food. Oke, pada kesempatan ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Afidatul Jannah.
Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan dari hasil interview dari kelompok kami. Namun sebelumnya saya di sini akan sedikit bercerita tentang Rumah Makan Natuna Food ini. Yaitu Rumah Makan Natuna Food didirikan oleh Bapak Amin sejak tahun 2008. Nah, UMKM ini sudah berjalan selama 12 tahun dan memiliki sebanyak 3 karyawan. Rumah Makan Natuna ini Rumah Makan Natuna Food ini terletak di Ranai Kota, Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Jadi dia berada di Kepulauan Riau yang diwakilkan oleh M. Ali Hudinsena. Buat yang pertama, di sini saya akan menyampaikan pendahuluannya. Pendahuluan dari laporan hasil analisis dari kelompok kami. Yang pertama yaitu UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Nah, jadi bisa dilihat di Indonesia ini sangat memiliki banyak UMKM. Jadi wajar jika UMKM memberikan kontribusi yang besar buat perekonomian nasional di Indonesia. Nah, keberadaan UMKM yang tersebar luas di seluruh Indonesia menjadi penopang produksi nasional sekaligus sumber pendapatan dan kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Nah, karena UMKM ini yang sangat tersebar luas di seluruh Indonesia sampai ke pelosok penjuru bahkan, jadi UMKM ini menjadi sumber pendapatan dan menjadi kesejahteraan sebagian besar masyarakat di Indonesia karena juga sebagian besar masyarakat Indonesia ini selain bekerja di bidang pertanian, mereka juga ada yang bekerja di bidang UMKM sebagai karyawan dan sebagai pegawai. Nah, di tahun 2020 ini, berbagai negara di dunia mengalami pandemi akibat penyebaran virus corona atau COVID-19 termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia ini, negara kita menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi ini atau dampak dari COVID-19. Nah, COVID-19 ini berdampak pada perekonomian nasional, khususnya para pelaku usaha sektor mikro, kecil, dan menengah. Nah, karena banyaknya UMKM di Indonesia ini berdampak pada mereka gitu, pada usaha mereka gitu, terutama untuk mereka yang berada di sektor kecil atau menengah. Mereka mengalami kebingungan dan belum tahu bagaimana caranya agar usaha mereka ini bisa tetap berjalan selama pandemi ini. Nah, pelaku usaha mempertahankan usahanya dengan bisnis community plan atau BCP, yaitu strategi atau proses penyusunan sistem preventif dan kuratif dalam rangka mengurangi atau mencegah terjadinya dampak krisis terhadap aktivitas bisnis. Jadi pelaku usaha sebaiknya menciptakan backupan agar mereka bisa bertahan di masa pandemi ini. Jadi mereka harus membuat backup agar usahanya tuh bisa tetap berjalan di selama pandemi. Nah, krisis yang dimaksud ini adalah bencana alam, bencana manusia seperti peperangan, krisis moneter, krisis politik, krisis keamanan siber, dan krisis kesehatan seperti pandemi global yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Nah, pengaturan perencanaan bisnis yang digunakan BCP bermacam-macam, yaitu seperti VUCA. Nah, dasar dari kegiatan BCP adalah mengidentifikasi masalah dan membuat kebijakan cepat dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, jadi BCP ini mengidentifikasi masalah yang terjadi, contohnya seperti COVID-19 ini. Mereka mengidentifikasi COVID-19 ini seperti apa dan bagaimana. Lalu setelah itu mereka membuat kebijakan dengan cepat dalam menghadapi masalah ini. Jadi kayak mereka harus membuat suatu solusi, suatu kebijakan untuk UMKM agar bisa bertahan di masa pandemi yang seperti ini, yang kita alami seperti ini. Jadi mereka harus membuat sebuah backupan rencana atau keputusan atau kebijakan untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, di Indonesia sendiri ini belum ada badan independen yang dapat menanggulangi krisis bisnis. Namun, di beberapa negara seperti di Amerika Serikat memiliki US Federal Reserve Board dan di Singapura ada Monetary Authority of Singapore. Nah, badan-badan tersebut berperan dalam menyusun langkah strategis dalam menanggulangi krisis yang selanjutnya menjadi pedoman pelaku bisnis atau institusi di bawahnya. Jadi menurut saya di Indonesia ini perlu adanya sebuah badan independen untuk menanggulangi krisis bisnis yang
krisis bisnis, contohnya yang terjadi pada saat pandemi ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Alifuddin Sena. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke permasalahan. Oke. Di sini ada dua permasalahan yang dialami oleh UMKM yang ada di Natuna, terkhususnya di Rumah Makan Natuna Food. Yaitu di permasalahan pertama ialah pendapatan atau omset yang menurun dari permintaan sebelumnya. Dan yang kedua ialah penyesuaian dengan protokol kesehatan yang harus menggunakan masker dan menjauhi kerumunan. Oke, di permasalahan pertama ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya omset di masa pandemi ini di setiap UMKM ataupun tidak hanya di UMKM, di bisnis besar juga, di perusahaan besar pasti mengalami omset yang menurun dikarenakan kurangnya perputaran uang dan terjadinya jual beli di masa pandemi ini karena orang sibuk untuk berada di rumah, stay at home untuk menghindari virus COVID-19 ini. Nah, untuk pendapatan yang terjadi penurunan pendapatan yang terjadi di Rumah Makan Natuna Food tadi itu disebabkan karena di Natuna pada masa awal pandemi itu terjadi pembatasan sehingga untuk turis maupun orang lokal yang ingin berpergian itu tidak bisa karena untuk menghindari dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, di sini penurunan atau pendapatan yang menurun, omset yang menurun ini juga diakibatkan oleh kurangnya pelanggan yang datang dari luar tadi. Nah, itu juga yang menjadi hal besar karena tidak adanya transportasi sehingga tidak bisa untuk pergi atau berlibur di Kabupaten Natuna, yang mana Kabupaten Natuna itu mengkhususkan daerahnya itu sebagai tempat pariwisata. Nah, oke, baik kita masuk ke permasalahan yang kedua, penyesuaian dengan protokol kesehatan yang harus menggunakan masker dan menjauhi kerumunan. Nah, di sini itu untuk pelaku usaha seperti rumah makan tadi itu untuk penyesuaian protokolnya itu agak susah dikarenakan di awal pandemi itu masih kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan pelaku UMKM sehingga membuat pelaku UMKM itu bingung untuk menjalankan bisnisnya. Nah, untuk masalah kerumunan, ini juga suatu kesulitan bagi UMKM karena atau khususnya untuk rumah makan tadi, yang mana pastinya dibatasi untuk setiap pelanggan pergi ke rumah makan tersebut yang harus mengikuti protokol kesehatan karena untuk bagi penghasilan utama dari sebuah rumah makan itu pastinya dari pelanggan yang datang ke tempat makan tersebut. Jikalau tempat makan itu adanya pembatasan karena pembatasan pelanggan tadi sehingga membuat rumah makan itu mengalami omset yang menurun. Oke, baiklah selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nabila Putri Maharani. Caranya dipersilakan. Ya, berdasarkan hasil interview dapat direkomendasikan. Yang pertama, rekomendasi untuk pemerintah. Para pelaku usaha tentang permodalan, teknis pembiayaan modal pinjaman, diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan operasional berupa keringanan keterlambatan pembayaran dan memberikan bantuan pendistribusian produk dan pemasaran. Nah, di sini para pelaku usaha berharap akan hal ini. Di masa pandemi seperti saat ini, para pelaku usaha sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Dengan bantuan seperti ini, para pelaku usaha mendapatkan peluang yang besar untuk melakukan kegiatan produktif kembali. Selanjutnya, ada rekomendasi untuk pemerintah. Rekomendasi untuk para pelaku usaha. Demi mendukung usaha pengusaha dalam mengimplementasi model bisnis baru dan transformasi digital pada usaha mereka. Pengenalan teknologi digital bagi para pelaku UMKM untuk proses produksi, media teknologi digital mempromosikan produk UMKM,
dan menemukan pasar potensial bagi usahanya. Dapat memanfaatkan platform online, para UMKM beradaptasi dengan penggunaan teknologi digital. Di sini, para pelaku usaha menggunakan platform online untuk mengembangkan usahanya di masa pandemi saat ini. Di tengah usahanya yang sedang sepi pengunjung, UMKM mulai menyediakan layanan pesan online saat para konsumen lebih banyak menggunakan platform online untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Selanjutnya, ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Jadi, para pelaku usaha untuk mengamankan dan mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19 agar dalam penelitian selanjutnya dapat mengkaji penelitian tindakan ketahanan dan pengembangan bisnis manufaktur maupun metode ODA. Di sini, melakukan penelitian dengan lebih sempurna, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel yang menjadi kemungkinan dapat meningkatkan daya saing UMKM serta memberikan dampak baik atau peningkatan pemasaran UMKM. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Alifuddin. Oke, baiklah. Sekarang saya akan membuat. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang telah kami simpulkan dari hasil diskusi dan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan untuk UMKM ataupun usaha rumah makan yang telah kami simpulkan ialah adanya pandemi COVID-19 dan berdampak pada perekonomian nasional. Khususnya para pelaku usaha sektor mikro, kecil, dan menengah yang hampir sebagian besar diambang kebangkrutan. Hampir semua UMKM di Natuna mengalami permasalahan akibat COVID-19. Permasalahan yang terjadi di UMKM ini adalah pendapatan atau omset yang menurun dari permintaan sebelumnya dan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang harus selalu menggunakan masker dan tidak terlalu banyak kerumunan. Nah, di sini kami menyimpulkan tadi yang mana dikarenakan pandemi COVID-19 ini, usaha UMKM ini pastinya mengalami permasalahan yang tidak pernah dipikirkan oleh pengusaha tersebut. Karena pandemi ini sangat membuat terkejut bukan hanya di Indonesia, akan tetapi juga di seluruh dunia. Dikarenakan pandemi ini sangat berbahaya bagi manusia dan virus ini sangat berbahaya dan untuk vaksinnya sendiri baru ditemukan untuk di tahun 2021 ini yang baru bisa digunakan sehingga banyak pelaku UMKM ini harus memutar otak agar usahanya tidak bangkrut dan bisa tetap melanjutkan usahanya tersebut. Dan itu tadi yang ada di video bahwasannya kalau rumah makan tadi itu sempat mengalami penurunan omset yang sangat signifikan, yang mana itu sangat berdampak bagi usahanya. Nah, akan tetapi untuk sekarang dikarenakan sudah adanya protokol kesehatan yang jelas, sehingga membuat pelaku usaha juga lebih mudah untuk menjalankan usahanya. Nah, itulah yang sangat dibutuhkan pelaku usaha, di mana adanya kejelasan untuk protokol dan bisa menerapkannya dengan bagus. Nah, itu dia tadi kesimpulan dari kelompok kami. Oke. Terima kasih bagi atas partisipasinya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan maupun dari kami, tolong untuk dimaafkan karena kami pasti hanya manusia biasa yang pasti memiliki kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.